bersama Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi IPS, yaitu masih sejarah lagi, kelanjutan dari penjajahan yang Eropa sebelumnya, yaitu perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, di sini banyak perlawanan rakyat yang dilakukan terhadap penjajahan anak-anak. Pada mulanya perlawanan rakyat Indonesia itu selalu kalah, karena kan rakyat Indonesia ini masih bersifat kedaerahan. Namun, karena kobaran semangat untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, rakyat Indonesia ini bisa bersatu dan akhirnya negara kita merdeka. Di sini ada perlawanan rakyat di berbagai daerah. Yang pertama, ada perjuangan rakyat Aceh. Nah, perlawanan rakyat Aceh ini dipimpin oleh Cik Ditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan istrinya Cut Nyadin. Ini adalah tokoh-tokohnya. Aceh menggunakan strategi gerilya dengan masuk ke hutan agar tak tertangkap. Sedangkan Belanda dipimpin oleh Van Helst dan Belanda mengirimkan Dr. Snow Huronje untuk mempelajari rakyat Aceh, dan hasilnya agama Islamlah yang sangat berpengaruh dalam kehidupan di Aceh. Maka Belanda melemahkan itu dan akhirnya Aceh takluk di bawah Belanda. Belanda ini sangat pintar banget ya anak-anak untuk menghancurkan Indonesia. Lalu perjuangan yang kedua adalah perjuangan rakyat Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera Utara ini dipimpin oleh Raja Tapanuli, yaitu Sisinga Mangaraja ke-11. Nah, ini orangnya. Perang ini terjadi atas kemauan Belanda yang ingin menguasai Tapanuli. Sedangkan Belanda dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel. Akibat perang ini, Sisinga Mangaraja itu gugur, anak-anak. Lalu ada perjuangan rakyat Sumatera Barat. Perlawanan rakyat pada Sumatera Barat ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang ini terjadi karena Belanda mengadu domba kaum adat dan kaum Padri. Nama perang ini menjadi Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan ke Lotak atau Minahasa, Sulawesi Utara, dan beliau gugur di sana. Namun, karena tahu Belanda yang mengadu domba, akhirnya mereka antara kaum adat dan kaum Padri bisa bersatu kembali. Lalu yang keempat, ada perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Nah, Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang ini terjadi karena Belanda ingin menguasai kerajaan Banjar dengan memonopoli perdagangan. Pangeran Antasari pun gugur pada tahun 1862. Yang kelima, perjuangan rakyat Jawa oleh Yogyakarta. Perlawanan rakyat ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, dibantu oleh Kiai Mojo dan Sentot Prawirodirjo. Ini ya tokoh-tokohnya anak-anak. Nah, perang ini tuh terjadi karena Belanda ingin membangun rel kereta api dan memasok patok jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Jadinya Pangeran Diponegoro ini marah dan Belanda menggunakan taktik benteng Stelsel, yaitu membangun pos atau benteng untuk mempersulit ruang gerak Pangeran Diponegoro. Dan Belanda juga mencurangi Pangeran Diponegoro dengan perundingan. Perang ini merupakan perang terbesar di Pulau Jawa ya anak-anak, dan Diponegoro ini diasingkan ke Manado. Beliau wafat 8 Januari tahun 1855. Lalu perjuangan berikutnya yaitu dari rakyat Bali, dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik.
Perang ini terjadi karena Belanda meminta kerajaan Buleleng menghapus hukum perairan Tawang Karang, yaitu Buleleng berhak memiliki kapal yang terdampar di wilayahnya. Perang ini dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga karena mereka bertarung di sekitar benteng Jagaraga dan akhirnya Bali kalah dari Belanda. Ini adalah foto dari I Gusti Ketut Jelantik dan bagaimana dulu saat Perang Puputan. Lalu yang ketujuh ada perjuangan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Thomas Matulesi atau biasa yang dikenal dengan Patimura. Perang ini terjadi karena Belanda memaksa rakyat Maluku untuk kerja rodi dan menjadi tentara Belanda di Pulau Jawa. Maluku yang kaya akan rempah memiliki pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini adalah pelayaran yang untuk mengawasi perdagangan gelap. Nah, pemimpin Belanda waktu itu adalah Van den Berg. Namun akhirnya Patimura berhasil ditangkap Belanda juga. Nah, ini adalah pelayaran honginya. Nah, anak-anak, materinya sudah habis. Terima kasih sudah mau menonton cerita sedikit perjuangan rakyat Indonesia dulu di video Bu Guru ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan share video Bu Guru. Sampai ketemu di video Bu Guru berikutnya ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.